Kutipan Babat Tanah Jawi tentang kisah Joko Tingkir, episode ke-24. Raden Pabelan terjebak di Kaputren Pajang. Raden Pabelan sudah masuk Kaputren dan mencari puri kediaman Raden Ayu Sekar Kedaton. Yang dicari sudah gelisah menunggu. Seharian hatinya berbunga-bunga dan selalu berdendang lagu asmara. Sang Ayu tak tahu yang dirindukan sudah berada di dalam puri. Di luar kediaman Sang Ayu, Raden Pabelan celingak-celinguk kebingungan. Tak kurang akal, Raden Pabelan mengambil kerikil dan melempar ke atap puri. Berkeletak suara kerikil di atas genteng membuat sang putri kaget. Diakah itu? Pikir sang putri. Terbawa derita asmara, sang putri melangkah keluar dengan berharap kekasihnya telah datang. Raden Pabelan melihat sang putri keluar. Raden bingung harus bagaimana. Kalau menyapa nanti terdengar orang. Kalau langsung mencolek, bisa-bisa sang putri menjerit dan penjaga datang. Raden Pabelan bergerak dan tampak oleh Sang Ayu Sekar Kedaton. Sekar Kedaton menyapa pelan. Siapa itu? Raden Pabelan menjawab lirih. Saya anak dari Tumenggung Mayang. Masuk ke puri hendak mengabdi kepada sang putri. Sekar Kedaton menyuruh Raden Pabelan mendekat. Raden Pabelan berkata, hamba tidak mau mendekat, takut karena hamba tidak sederajat. Kalau Paduka sudah berkenan mengajak, hamba baru mau. Sekar Kedaton menggandeng tangan Pabelan dan mengajaknya duduk di peraduan. Tirai sudah ditutup. Tak satupun orang melihat karena hari sudah larut malam. Keduanya lalu memadu kasih. Ketika siang mereka tidur dan malamnya mereka menuntaskan kehendaknya. 3 hari sudah Raden Pabelan berada di kamar sang putri Sekar Kedaton. Pagi itu, Sang Ayu Sekar Kedaton berbaring di pangkuan Raden Pabelan setelah keduanya selesai memadu kasih. Sang putri bertanya sambil bercanda. Kanda, aku hendak bertanya, lewat mana Kanda masuk ke puri? Raden Pabelan berkata, mengapa Anda bertanya lewat mana hamba masuk? Hamba masuk karena besarnya keinginan hamba melayani Paduka. Sang putri berkata, semoga kita bisa lestari seperti ini. Kanda tidak kecewa dengan pengabdianku kepadamu kan? Sang putri diangkat dan dicium pipinya. Siapakah dia yang punya permata dipajang ini, wahai tuanku? Berkali-kali Pabelan mencium sang putri. Watak seorang gadis yang baru saja akil balik, gairahnya segera bangkit. Raden Pabelan berkata kepada sang putri permata puri, seumpama orang berdagang, kelak untungnya seorang putra yang tampan seperti bapaknya. Kalau diaturkan kepada Kanjeng Sultan, pasti suka. Sang putri berkata, Kanda kalau lama di puri pasti segera ketahuan. Aku sangat khawatir, Kanda. Raden Pabelan berkata, kalau sampai ketahuan dan mendapat marah Sultan, hamba tidak takut. Walau harus mati karena amarah ayahanda Sultan, tidaklah apa. Sang putri berkata, Kanda sudah lama berada di sini. Alangkah indahnya kalau kelak kita bersama dengan seizin ayahanda. Tidak khawatir hati jika itu sudah terjadi. Sekarang Kanda keluar dulu dari puri, tapi jangan lama-lama. Aku beri waktu 1 pekan saja. Aku tidak bisa lama-lama berpisah denganmu, Kanda. Raden Pabelan memeluk sang putri dan kembali menciumnya. Baiklah, saya keluar dulu, tuanku. Kapan saya harus keluar? Tanya Raden Pabelan. Sang putri menjawab sambil mencium. Sekarang saatnya, Kanda. Sudah lewat waktu isya. Raden Pabelan keluar dari peraduan dengan mengendap-endap. Sesampai di pagar bata, segera membaca mantra pemberian sang ayah. Pagar diusap, tetapi tak terjadi apapun. Diulang sekali lagi. Pagar bata tetap bergeming. 3 kali sudah dicoba, pagar juga tak bergerak. Raden Pabelan merasa telah masuk perangkap. Raden Pabelan berkata dalam hati, baiklah,
Walau mati pun, aku tak mau mati sendirian. Aku ingin mati bersama sang putri. Raden Pabilan kembali ke kamar sang putri. Dia mendapati sang putri belum tidur, masih duduk di tempat semula. Sang putri kaget dan bertanya, "Kanda mengapa kembali? Apakah ada halangan?" Raden Pabilan berkata, "Tidak betah hamba berpisah dengan Tuan, maka hamba kembali." Sementara itu di luar ada sekelompok orang sedang berkeliling. Salah satu dari mereka berkata kepada temannya, "Saya seperti mendengar suara laki-laki di sini, seperti sedang berbincang dengan sang putri. Saya dengar sang putri sudah 4 hari tidak keluar kamar. Apakah di dalam sedang terjadi sesuatu? Mungkinkah ada lelaki masuk ke dalam puri? Aduh, kalau sampai benar terjadi perselingkuhan di dalam, pasti kita akan dihukum mati oleh Sultan. Penjagaan kita terkena upaya sandi." Mereka pun mengintip ke dalam puri dan mendapati Raden Pabilan berada di sana. "Ayo, kita segera lapor kepada Sultan, supaya kita tidak kedahuluan. Kalau sampai para prajurit Tamtomo mengetahui lebih dulu, pasti kita dihabisi." Para penjaga segera berlari menghadap Sultan dengan muka menunduk. Mereka menghaturkan hidup mati karena sudah lalai dalam bertugas. "Paduka, kami haturkan hidup mati karena sudah gagal menjaga putri Paduka," kata salah satu penjaga. Sultan berkata, "Ada apa dengan penjagaanmu terhadap tuanmu putri?" Penjaga berkata, "Kami terkena upaya sandi, Paduka. Pabilan berhasil masuk ke kamar tuan putri." Sultan seketika kaget, bibir bergetar, mata melotot dan wajahnya memerah, tanda kemarahannya yang memuncak. Sultan berkata keras, "Hei penjaga, segera panggil para Tamtomo di kiri kanan, suruh bawa pasukannya." Penjaga segera mendatangi pelataran dan memanggil Tamtomo yang berjaga. "Wahai saudara Tamtomo, kalian dipanggil Sultan agar masuk ke puri membawa pasukan. Cepatlah." Para Tamtomo segera berkumpul dan bersiap menerima perintah. Lurah Tamtomo King Abeyi Wirotanu dan King Abeyi Surakarti segera menghadap Sultan. Sultan berkata, "Surakarti dan Wirotanu, bunuhlah lelaki di dalam puri yang sudah mencuri putriku." Kedua punggawa segera melaksanakan perintah. Dengan membawa masing-masing 10 prajurit, keduanya mengepung Kaputren dari 2 sisi.